Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Muhammad Daniel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal tryout pretest PPG kita tahun 2022 yang sebentar lagi akan teman-teman jalani. Bagi yang baru bergabung, baru tonton video saya, jangan lupa subscribe, like, dan berkomentarlah ya. Karena komentar teman-teman itu sangat membantu saya untuk mengembangkan channel ini. Ini adalah part 2. Bagi teman-teman yang belum tonton part satunya, silahkan buka di video saya, klik foto saya. Silahkan lihat di situ materi-materi yang teman-teman butuhkan. Hampir lengkap di sini pembahasan saya dengan semua mapel. Bagi teman-teman yang belum sempat saya uploadkan per mapelnya, silahkan buka latihan soal UP, ada banyak sekali mapel di situ. Silahkan teman-teman pelajari itu ya. Baik, seperti biasa saya akan pulpen dan kertasnya, teman-teman jawab ya. Saya kasih waktu sekitar 5 detik. Nanti setelah itu kita jawab bersama ya. Coba lihat ini ada sabotase. Ini kira-kira sama dengan arti yang mana? A. Penculikan, B. Pemusnahan, C. Penggelapan, D. Penutupan, E. Perusakan. Kira-kira yang mana nih? Saya kasih waktu sekitar 5 detik untuk satu soal. Kalau teman-teman merasa kurang, silahkan di pause sendiri videonya ya. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah option E ya, perusakan. Sabotase adalah perusakan milik orang lain, atau dapat juga diartikan sebagai penghalangan produksi perusahaan oleh kaum buruh yang tidak puas ya. Sama dengan kasus pencurian di desa misalnya, hanya menyembelih sapi kemudian menelantarkan, itu sama dengan sabotase juga ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada antonim, tadi sinonim. Kontemporer itu antonimnya A. modern, B. maju, C. klasik, D. ketinggalan zaman, E. kuno. 5 detik ya, silahkan dikerja. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah ini dia. Menurut KBBI, kontemporer pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini, dewasa ini. Ini arti dari KBBI. Coba analisa jawaban modern sama dengan maju, jelas tidak mungkin. Kemudian klasik, ketinggalan zaman, kuno, memiliki makna yang hampir sama, tetapi setelah ditelaah ya, maka ketinggalan zaman sama dengan kuno ya. Sehingga lawan kata yang tepat dari kata kontemporer adalah klasik ya, kalau dia klasik ya. Ini sangat mirip ya teman-teman, jangan sampai teman-teman terkecoh di sini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada analogi hewan titik-titik, makanan, sate. A. air, B. waktu makan, C. sapi, D. lapar, E. kenyang ya. Kira-kira yang mana nih jawabannya ya? Maaf saya salah ya, kok langsung ada jawabannya ya, tapi tidak apa-apa, kita anggap ini bonus untuk teman-teman ya. Jadi hewan itu makanan, salah satunya adalah sate ya. Kalau hewan salah satunya adalah sapi. Nah, kita lihat salah satu jenis makanan adalah sate, kemudian salah satu jenis hewan adalah sapi. Nah, kalau soal seperti ini silahkan teman-teman lihat di pembahasan saya di verbal ya, tes TPA verbal, kemampuan verbal, silahkan teman-teman lihat di situ ya, pembahasan tentang analogi ini. Kita lanjut ke masih di sub TPA ya. Nah, ini silogisme. Beberapa anak bermain layang-layang, semua layang-layang adalah kertas. Kesimpulan yang tepat adalah
A. Beberapa anak bermain layang-layang di halaman. B. Semua anak-anak bermain kertas. C. Beberapa anak bermain kertas. D. Beberapa layang-layang adalah kertas. E. Semua kertas adalah layang-layang. Kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Oke, kalau kita menggunakan rumus ini bisa juga ya teman-teman. Kalau kita harus kita ketahui bahwa kalau ada kata beberapa dan ada kata semua, maka yang kita ambil adalah kata beberapa atau sebagian ya, bisa juga. Jadi kita tinggal cari kata yang di sini. Bagi teman-teman yang belum tonton video saya tentang silogisme, silahkan tonton. Cari di video saya, ada silogisme sangat jelas di situ, banyak sekali contohnya ya. Jadi yang ada kata semua kita coret. Jadi tinggal 3 ya. Tinggal 3 yang harus kita eliminasi. Kemudian beberapa anak bermain layang-layang di halaman. Nah, di sini tidak ada ya disebutkan halaman, berarti ini otomatis salah. Jadi ada rumus umum untuk silogisme bahwa jangan pernah keluar dari premis-premis yang ada. Di sini dia menambah premis dengan kata halaman. Jadi ini salah ya. Oke, silahkan tonton video saya ya. Beberapa anak bermain kertas. Beberapa anak bermain kertas. Bisa jadi kita simpan dulu. Beberapa layang-layang adalah kertas. Nah ini salah ya, karena ini menghilangkan kata anak, padahal yang kesimpulan yang tepat adalah beberapa anak bermain kertas ya. Kita tinggal coret ini, coret. Nah tinggal beberapa anak bermain kertas. Nah kan ada rumusnya, silahkan tontonlah video saya yang menjelaskan tentang silogisme. Di sana sangat jelas sekali ya. Kita di sini hanya fokus membahas soal yang sudah kita try out kan. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah beberapa anak bermain kertas ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke soal berikutnya, saya minta bantuan teman-teman untuk klik subscribe, like, dan komen ya. Biar saya makin semangat membuat soal-soal tryout lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke deret ya, masih sub TPA. Ini ada 95, ada 6, 80, 12, 65, 18. A 50,24, B 50,25, C 55,24, D 55,36, E 60,24. Coba teman-teman jawab dulu sekitar 5 detik, nanti kita lanjut setelah teman-teman jawab. Oke, sudah didapat jawabannya? Nah, saya juga belum tahu jawabannya. Mari kita jawab bersama apakah jawaban teman-teman sama dengan jawaban saya. Lihat, di sini ada beberapa angka yang perbedaannya sangat terlihat antara 95, 6, 80, 12, 65, 18. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah deret dua larik ya, dua larik. Ya. Coba kita coba ke sini. 95 kira-kira ke 80 kira-kira diapakan biar enak? Ya, benar sekali, dikurang ya. Kita kurang 15 ya. Kita kurang 15. Coba kita kurang dari 80 ke 65, 15, benar enggak? Ya, benar sekali ya. Kalau kita kurangi lagi 15 ke sini, berarti di sini adalah 50. Nah, 50. Sudah dapat kan untuk 1? Nah, sekarang kita lihat di opsi ada 2 opsi 50. Berarti ini sudah otomatis salah ya teman-teman. Tinggal 2 pilihan. Nah, kalau seperti ini kita cari lagi yang angka selanjutnya 6,
Ini enaknya diapain kira-kira? Ya, benar sekali, ditambah ya, ditambah 6 sama dengan 12, ditambah 6 lagi sama dengan 18. Kalau ditambah 6 lagi sama dengan 24 ya. 24 ya, berarti jawaban yang tepat adalah option A, 24. Berarti option B salah ya. Mudah-mudahan pengerjaan teman-teman juga benar ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bagi teman-teman yang belum tonton video deret saya, silahkan buka di penjelasan saya. Sudah ada 2 video deret di sana. Jadi teman-teman insya Allah akan paham setelah nonton video itu. Nah, ini masih di sub TPA, tes potensi akademik. Ada gambar di sini yang harus kita lanjutkan ya. Carilah gambar selanjutnya pada seri gambar berikut ini. Silahkan teman-teman jawab dulu. Saya kasih waktu sekitar 5 detik. Kalau kurang silahkan di pause sendiri videonya ya. Kita hemat durasi. Oke, baik. Sudah dijawab kan? Kita lihat, coba kita jawab bersama. Ini ada sebuah kotak. Ini di dalamnya ada 3 titik, 2 berwarna hitam dan bersambung. Kemudian ada titik putih yang terpisah. Semua sama ya, punya kotak dan 3 titik di dalamnya, 2 hitam bersambung dan 1 titik terpisah. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, dia sepertinya berotasi searah jarum jam ya. Dari sini dia ke sini, kemudian dia ke sini. Ya, cuman yang kita belum tahu berapa derajat perputarannya. Kira-kira kalau dari sini ke sini itu sekitar 135 derajat ya. Jadi ya ini sudah benar. Kemudian ke sini lagi. Jadi endingnya nanti pasti kalau 135 derajat dari sini ke sini. Nah, ini juga 135 derajat ke sini, dari sini ya. Berarti 135 derajat lainnya pasti di sini yang putih. Nah, pasti di sini ya. Coba teman-teman perhatikan. Kalau kita lihat di opsi, kita langsung bisa jawab bahwa option yang benar adalah option B, karena hanya satu yang mengarah ke sini ya, yang 135 derajat seperti itu. Kalau ini dia lewat ya, dia kira-kira 160 derajat ya, 160 derajat. Nah, ini malah mutar berbalik arah jarum jam, tidak mungkin dia berbalik-balik ya. Ini juga dia berputar sekitar 45 derajat. Nah, tidak boleh ya, dia itu berurutan perputarannya, jadi tidak semaunya. Kemudian ini dia cenderung tetap ya, tidak ya, karena di sini dia terus berputar, kemudian berputar lagi ke sini. Oke, semoga dipahami. Silakan teman-teman buka pembahasan saya di silogisme, di figural, di penalaran gambar, ada di situ, saya sudah buat juga ya. Oke, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe, like, dan komentar lah teman-teman. Nah, ini ada soal pedagogi. Kita sudah masuk di pedagogi, soal pedagogi ya. Ini pedagogi umum ya. Perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran tidak lagi dilakukan tatap muka di dalam kelas, akan tetapi juga bisa dilakukan secara virtual atau jarak jauh. Maaf saya cegukan. Dengan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran model ini berbasis web dan bisa diakses menggunakan jaringan internet dimanapun dan kapanpun siswa berada. Pembelajaran yang demikian disebut pembelajaran A. Blended learning, B. E-learning, C. Learning by doing, D.
self learning, efficient learning. Nah, kira-kira yang mana nih? Dia masuk di pembelajaran mana? Silahkan 5 detik. Ya, jadi benar sekali. Jawaban yang tepat ada di option B ya. Ya, kata kuncinya dia menggunakan teknologi, kemudian menggunakan virtual atau jarak jauh, pembelajaran yang dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi, kemudian penelitiannya berbasis web dan bisa diakses menggunakan jaringan internet. Itu dia kata-kata kuncinya, jadi tidak perlu berpikir, cukup pilih e-learning ya. Yang paling tepat adalah e-learning ya. Oke. Mudah-mudahan dipaham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada pembahasannya. Saya lupa. E-learning adalah pembelajaran yang dilakukan secara daring berbasis web atau sejenisnya. Nah, ini dia ya. Blended learning adalah pembelajaran yang merupakan kombinasi antara pembelajaran dalam jaringan dan luar jaringan. Nah, jangan sampai ada teman-teman yang bingung apa sih blended learning ya. Apa sih e-learning ya. Kalau learning by doing itu belajar melalui praktek ya. Soft learning belajar sendiri, efficient learning belajar secara efisien. Yang ada di materi di modul itu hanya ini, blended learning dan e-learning ya. Oke, yang saya ingat ya, siapa tahu ini juga masuk, saya agak kurang yakin ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita sudah masuk tes bakat minat. Anda ditugaskan di sekolah kurang maju yang ditandai oleh kegiatan belajar mengajar tidak optimal, media dan sumber belajar yang minim, serta kemandirian belajar siswa yang rendah. Apa upaya Anda untuk menghadapi keadaan tersebut? A. Saya mengusulkan ke Kepala Dinas Pendidikan agar mengutamakan program peningkatan kemajuan sekolah. B. Saya meminta kepala sekolah dan para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. C. Saya mengajak partisipasi komite sekolah untuk pengadaan media dan sumber belajar yang diperlukan sekolah. D. Saya menerima keadaan sekolah sebagaimana adanya dan melaksanakan tugas mengajar sebagaimana besarnya. E. Saya berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. Nah, seperti ini nanti model tes bakat minat yang teman-teman akan temui. Kalau teman-teman belum mengerti, silahkan buka video saya tentang tes bakat minat ya. Jadi sudah lengkap video saya pikir di sana ya. Oke, sekarang kira-kira saya kasih teman-teman waktu sekitar 5 detik jawab dulu, baru kita bahas bersama. Nah, jawaban yang tepat adalah option E. Saya berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah ya. Kita sebagai guru harus punya integritas yang tinggi ya. Ini menguji daya adaptasi Anda dan kreativitas Anda. Nah, ciri-ciri adaptasi cepat dan tanggap terhadap perubahan. Ciri-ciri kreatif mampu menemukan atau mengemukakan hal yang baru yang belum diterpikirkan orang lain. Nah, guru-guru yang ada di sini mungkin tidak pernah terpikirkan bahwa menggunakan pikiran cara-cara baru untuk memajukan sekolah ya. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana kreativitas kita beradaptasi di sekolah yang baru. Saya mengusulkan Kepala Dinas Pendidikan akan mengembangkan program peningkatan kemajuan. Nah, kita tidak punya wewenang untuk jauh ke sana ya. Kemudian saya minta kepala sekolah dan para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini juga kurang bagus. Kita baru datang kok langsung merintah ya, sok sekali ya. Saya mengajak partisipasi komite sekolah mengadaan media dan sumber belajar yang diperlukan sekolah.
komite juga tidak sepenuhnya bisa mendengar keluhan kita ya. Yang lebih berpenting untuk Sarpras itu adalah sekolah sendiri, bukan dari komite. Saya menerima keadaan sekolah sebagaimana adanya dan melaksanakan tugas mengajar sebagaimana besarnya. Jadi ini hanya mengikuti arus ya, kurang beradaptasi, kurang kreatif dan kurang bersemangat untuk memperbaiki sekolah yang kondisinya sudah seperti itu. Oke, kira-kira berapa yang benar teman-teman? Apakah semua benar? Kalau semua benar, insya Allah teman-teman akan lulus nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebutkan berapa yang benar di kolom komentar. Jangan lupa berkomentar. Jangan lupa subscribe, like, dan sebisa mungkin share biar lebih bermanfaat. Kalau teman-teman suka, insya Allah saya akan lanjut untuk tryout seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.